Setelah direktur bangun, dia melihat Lamlock di sampingnya. Dia membuka kancing bajunya, lalu memukul lembut untuk membangunkan Lamlock. Setelah itu direktur pura-pura tidur lagi. Lamlock bangun dan menemukan dirinya berbaring di tempat tidur dengan direktur. Dia memutuskan untuk menyelinap pergi. Tapi pada saat itu direktur membuka matanya lagi, menyebabkan dia bergegas duduk. Lalu dia mengingat adegan tadi malam. Sepertinya ia mendaki sendiri pergi ke tempat tidurnya. Itulah mengapa direktur bersikeras agar Lamlock mempertanggungjawabkan semuanya. Jadi bagaimana aku harus bertanggung jawab? Dia langsung menunjuk ke gaun putih di samping. Sebagai gantinya, direktur ingin dia memakainya lalu pergi makan malam bersamanya. Lamlock menyarankan tempat makan kesukaannya. Akhirnya keduanya pergi ke restoran kecil. Berkat itu Lamlock merasa senang. Karena ini hidangan favoritnya. Sedangkan direktur tidak makan makanan pedas. Tetapi karena memakan hidangan pedas ini, itu sampai membuatnya batuk. Lamlock langsung bergegas menuangkan air untuknya. Namun airnya terlalu panas. Mulut direktur semakin kepanasan. Jadi Lamlock buru-buru membuka lemari es untuk membuatkan minuman. Namun penderitaan direktur membuat Lamlock tertawa terbahak-bahak. Untuk melangkah masuk ke hidup Lamlock, dia makan sambil minum air dingin. Lamlock tidak tahan melihatnya. Kita juga harus kembali ke kehidupan masing-masing. Meskipun direktur sangat canggung, tetapi ketika kembali ke perusahaan, ia tidak membiarkan pesaing punya kesempatan untuk berbalik. Ia meminta asisten membantunya menerbitkan berita tentang mereka berdua. Melihat berita itu Lamlock tidak marah. Ia malah merasa telah membawa masalah bagi direktur. Jadi dia segera mencari asisten untuk mencari tahu tentang fotonya. Tetapi asisten mengatakan bahwa direktur sangat sibuk. Bahkan tidak sempat makan. Tetapi Lamlock tetap ingin bertemu. Dia menunggu di luar sepanjang waktu. Direktur masih khawatir tentang perusahaan. Jadi belum keluar untuk bertemu dengannya. Lamlock tidak bisa menunggu lagi. Jadi dia berpikir apa yang harus aku khawatirkan. Aku sendiri hanyalah seorang karyawan. Pada dasarnya tidak membantu apa-apa. Namun setiap gerakannya telah dilihat oleh direktur melalui kamera pengintai. Dan Lamlock dianggap punya masalah oleh rekannya. Apakah Anda memerlukan bantuan? Ah tidak, karena terlalu malu. Jadi dia kembali bekerja. Direktur menelepon staf. Saat Lamlock melihat nasi udang, ia mengingat direktur belum makan. Jadi dia menyerahkan porsi nasi itu kepadanya. Ia juga membuat sebuah pesan, agar direktur bisa merasakan kekhawatirannya. Lalu dia berkemas untuk meninggalkan kediaman Dr. Liang. Karena semua ini membawa masalah bagi perusahaan direktur. Ketika Dr. Liang melihat bahwa Lamlock hendak pergi, Dr. Liang mengakui perasaannya. Aku menyukaimu, tapi Lamlock hanya menganggapnya sebagai teman. Sedangkan Dr. Liang menyukainya selama 16 tahun. Dalam sekejap Dr. Liang menjadi hilang kendali. Lalu memegang Lamlock dan tidak membiarkannya pergi. Ini membuatnya takut. Ia segera menarik kopernya. Pengakuan Dr. Liang tidak berhasil. Juga diikuti oleh kegagalan. Adapun Lamlock tidak mempunyai tempat untuk tinggal. Jadi ia berkeliaran di jalanan. Saat melihat kontak di telepon, tidak ada seorang pun yang dapat dihubungi. Tanpa menyadari bahwa direktur ada di sekitarnya. Jadi saat melihat Lamlock tidak mempunyai tempat tinggal, dia segera menghubungi asisten. Hentikan semua akses hotel dekat taman. Bahkan tidak ada ruangan yang bisa ditinggalkan. Karena tidak bisa memesan kamar hotel, Lamlock terpaksa duduk di luar. Sesuatu yang buruk terjadi. Dua orang cabul mendekatinya lalu duduk bersamanya. Ini membuat Lamlock sangat ketakutan. Tampaknya pikirannya masih tidak terlalu pintar. Mereka meminta sejumlah uang, tapi si botak memeluk Lamlock. Ia segera berdiri dan berteriak untuk meminta bantuan. Ia ditangkap oleh keduanya, namun Lamlock menggigit tangan si botak. Kemudian bergegas melarikan diri. Direktur berjalan ke arahnya, dan Lamlock tak sengaja menabraknya. Setelah melihat direktur, dia memperingatkan pada kedua orang cabul untuk melarikan diri. Namun mereka tidak takut. Si botak juga mengeluarkan pisau untuk menyerang direktur. Namun direktur ternyata ahli bela diri. Dengan beberapa gerakan ia berhasil menjatuhkan keduanya. Saat Lamlock melihatnya, ia menarik tangannya untuk melarikan diri. Begitu saja Lamlock pergi ke rumahnya, lalu membantu membalut lukanya. Untuk menjaganya, direktur berharap ia bisa tinggal di sini. Namun Lamlock tanpa ragu menolaknya. Sampai pengobatan selesai,
Saya akan pergi. Jadi dia melihat stoples dengan cairan merah di dalamnya. Lalu meminta Lamlock untuk mengambilnya. Dan dia mengambil ramuan itu. Lalu menuangkan pada lukanya. Ketika dia melihat Lamlock datang, dia berpura-pura kesakitan. Lamlock khawatir dan ingin membawanya ke rumah sakit. Tapi dicegah olehnya. Dia juga mengatakan ini hanya luka kecil. Selesai berbicara dia bahkan berdiri untuk mengantar Lamlock pulang. Ketika direktur menarik koper untuknya, Lamlock bertanya berapa harga sewa kamarnya. Setelah mendengar itu direktur sangat senang. Ia sendiri telah menghabiskan begitu banyak usaha. Pada akhirnya berhasil membuat Lamlock bersedia tinggal di sini. Ia bahkan tidak berani membiarkan Lamlock tidur di sofa lagi. Jadi direktur membawanya ke kamar. Sebelumnya dia telah menyiapkan semuanya untuknya. Saat kembali ke kamar, dia melihat luka di tangannya. Ia mengingat apa yang direncanakan Lee. Benar saja 3 langkah pertama yang pertama efektif. Walaupun sedikit sakit, tapi dia masih merasa sangat senang. Namun di sisi lain Dr. Liang pergi ke bar untuk menenangkan diri. Bahkan saudara laki-lakinya juga mengejek. Seorang anak sepertimu memang pantas sedih karena seorang wanita. Padahal wanita itu sama sekali tidak mencintaimu. Ini membuat Dr. Liang benar-benar membencinya. Di satu sisi sedih, di sisi lainnya bahagia. Dan hasil rekaman Lamlock dan sang direktur juga telah diposting. Semua pengguna media sosial melihat video itu. Opini publik juga sangat mendukung mereka berdua. Dan saat Dr. Liang melihat video mereka, kebencian di hatinya meningkat. Karena itu mau tak mau ia menelepon Lamlock. Tapi karena dia sedang tidur, Lamlock tidak mendengar dering telepon. Dr. Liang mengiriminya pesan untuk membuat janji temu dengannya di Hotel Lak Hoa besok malam. Karena ada hal penting untuk diceritakan. Tapi pesan itu terlihat oleh direktur yang baru pulang kerja. Jadi besoknya saat sarapan, direktur mencoba bertanya pada Lamlock, apakah hari ini kau punya rencana khusus? Tidak. Setelah beberapa patah kata, Lamlock kembali menarik perkataannya. Agar tidak menimbulkan masalah. Jadi dia mengatakan malam ini harus bekerja lembur. Direktur melihatnya memilih untuk menyembunyikan kebenaran. Lalu meminta asisten untuk mengubah tempat pertemuan pelanggan menjadi Hotel Lak Hoa. Karena direktur ingin melihat apa yang akan dilakukan Dr. Liang. Pada saat itu Dr. Liang dan Lamlock berbicara dengan gembira. Saat itu tiba-tiba melihat direktur muncul di sini. Jadi dia mengubah posisi duduknya menjadi di sebelah Lamlock. Dr. Liang menceritakan juga bahwa dia anak tiri pemilik perusahaan Hyuli. Dan juga kehidupan tragisnya. Setelah mendengarnya Lamlock segera menghiburnya. Dan saat direktur melihat pemandangan ini, dia sangat marah sehingga segera menghampirinya. Lamlock terkejut karena tidak mengira direktur akan ada di sini. Kemudian direktur menariknya ke sampingnya. Lalu mengatakan kau telah berbicara setengah hari dengan pacar saya. Apakah perlu untuk melanjutkan? Dokter bahkan tidak ingin melihat sesuatu yang menyedihkan lagi. Jadi dia mengatakan aku punya pekerjaan yang harus dilakukan terlebih dahulu. Di hari berikutnya dia membuka konferensi pers. Kemudian menyatakan ke media bahwa perusahaannya ingin mengundang Lamlock untuk bekerja sama. Ini jelas itu pernyataan perang. Direktur juga sangat marah menyaksikan konferensi pers itu. Setelah itu direktur memutuskan berencana terbang ke Italia untuk mendiskusikan kerjasama. Karena hanya bekerja sama dengan perusahaan ini, ia bisa mengalahkan perusahaan Hyuli. Dan pertemuan itu ternyata cukup menyenangkan. Kontrak akan ditandatangani. Tetapi tak disangka Dr. Liang juga merancang sesuatu. Jadi ketika dia kembali ke rumah, direktur meyakini penandatanganan kontrak ditunda. Ternyata Dr. Liang juga mulai berpartisipasi. Dan dia juga melihat kontrak antara direktur dan Lamlock. Misalkan semua itu palsu. Sudah terlambat untuk mengenalinya. Saat ini Lamlock menelponnya dan mengundangnya makan bersama. Saya makan nasi, untuk memberi Lamlock ketenangan pikiran. Dia mengatakan bahwa dia menyukai teman Lamlock. Saya ingin menjadi pacarmu, karena ia menyukai Dr. Liang. Tentu saja ia langsung menerimanya. Dr. Liang telah maju selangkah. Dan Lamlock tentu saja mendukung hubungan mereka berdua. Dokter berpura-pura senang di sisinya. Tetapi ketika dia tidak ada, dia mulai merampok pelanggan lagi. Jadi setelah bertemu dengan direktur, dia mengatakan jika kontrak belum ditandatangani, semua orang bisa bersaing dengan adil. Bagaimanapun juga kita tidak tahu keberuntungan akan ada di tangan siapa. Lamlock adalah milikku.
Saat ini asisten mendapat pesan lalu membisikkan sesuatu ke telinga direktur. Mereka juga tidak menunggu pelanggan dan langsung menuju loket. Sekarang mereka melihat Lamlock berbicara dengan rekan bisnisnya. Ternyata pagi ini Lamlock mengambil sebuah dompet di jalanan. Dan yang menjatuhkan dompet ini adalah mitra bisnis dari direktur. Jadi ketika dia melihat direktur, dia segera memujinya cerdas dan mampu. Mitra bisnis juga mengundang Lamlock datang ke pestanya besok. Bagaimana bisa Lamlock melewatkan kesempatan bagus ini? Ia langsung mengiyakan ajakan tersebut. Meski melihat mitra bisnisnya sangat bersimpati pada Lamlock, ia tidak ingin mengambil keuntungan darinya. Untuk mendapatkan kontrak dari mitra bisnisnya, ia mengundang asisten menghadiri pesta. Karena ia ingin menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan Dr. Liang. Di sisi lain ketika dia tahu Lamlock juga akan menghadiri pesta itu, dia segera menelponnya dan berkata bahwa dia membutuhkan seorang teman. Ikutlah denganku ke pesta. Lamlock benar-benar enggan menimbulkan masalah. Tapi Dr. Liang mengatakan itu hanya 1 hari. Apakah ada reporter yang muncul? Tidak. Akhirnya ia mengiyakan ajakannya. Tapi saat pergi ke pesta bersama Dr. Liang, dia terkejut karena direktur juga hadir di pesta ini. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.